Nama Allah yang ke-98 adalah Ar-Rasyid. Rasyid itu artinya dialah yang segala rancangan-rancangannya, perbuatan-perbuatan dan ciptaannya teratur, rapi dan serasi dan benar, tanpa ada petunjuk dari yang memberi petunjuk, tanpa ada arahan dari yang mengarahkan. Nah, itu Ar-Rasyid. Jadi Ar-Rasyid ini artinya panjang. Ialah yang segala rancangan-rancangannya, ciptaan-ciptaannya itu teratur, rapi, serasi. Apa yang dicipta oleh Allah itu serasi dan teratur, tanpa ada siapapun yang mengarahkannya, tanpa ada siapapun yang memberi petunjuk kepadanya. Nah, ini Ar-Rasyid. Allah ciptakan langit, langit itu teratur, rapi, serasi, bumi, pohon, manusia, binatang, semua yang dicipta oleh Allah itu bagus, rapi. Dalam bahasa kita Indonesia disingkat makna Ar-Rasyid ini dengan ringkas yang maha pandai. Maha pandai. Ringkasnya itu Allah Ta'ala maha pandai, Ar-Rasyid. Padahal tadi panjang lebar artinya maha pandai. Nah, para muhibbin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. 7 lapis langit dicipta oleh Allah. Menurut para ahli tafsir, yang 7 lapis langit ini ada lapisan dari besi, ada lapisan dari marmer, ada lapisan daripada yakut merah, ada lapisannya dari permata zamrud yang hijau. 7 lapis langit diciptakan oleh Allah. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut, tidak ada kau lihat dalam ciptaan Allah itu yang tidak serasi, yang tidak rapi, yang tidak teratur. Apa yang dicipta oleh Allah Ar-Rasyid yang maha pandai ini, semua ciptaan teratur, rapi, serasi. Farji'il basar, pandang lagi sekali. Kalau sekali kita pandang langit, sekali pandang pohon, sekali pandang bumi, sekali pandang laut, kelihatannya serasi. Jika Tuhan buliki lagi pandang, asai lagi lihati. Mata fi khalqir rahman min tafawut, farji'il basar hal tara min futur. Adakah ciptaan Tuhan itu yang tidak serasi, yang tidak bagus, yang tidak rapi? Tidak ada. Nah, itulah makna daripada Ar-Rasyid. Setiap kali kita melihat ada orang yang pandai, ada orang yang pandai membuat apapun, dia buat satu perbuatan dari orang pandai ini yang membingungkan kita, menakjubkan kita. Kita ingat bahwa itu adalah hanya satu hamba daripada Ar-Rasyid yang maha pandai. Kita lihat dengan kepandaian manusia, orang menciptakan pesawat. Dengan kepandaian manusia menciptakan handphone. Dengan kepandaian manusia
Nah, semua itu mengingatkan kita kepada zat yang maha pandai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecanggihan teknologi yang kita lihat ini mengingatkan kita kehebatan, kepandaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat teknologi yang sangat canggih. Kejadian di barat sana dalam hitungan detik diketahui oleh orang yang di timur. Kejadian yang di timur dalam hitungan detik diketahui oleh orang barat sana. Dengan kecanggihan teknologi diciptakan oleh manusia pandai. Nah, itu mengingatkan kita bahwa manusia pandai ini adalah makhluk dari Allah Ar-Rasyid yang maha pandai. Jadi secanggih apapun teknologi yang kita lihat, mestinya mengingatkan kita kepada Allah Ar-Rasyid yang maha pandai. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rabbur Rasyid, Tuhan yang maha pandai tadi, menuntut kepada kita sebagai hambanya agar jadi hamba yang rasyid, yang pandai juga. Allah kada suka kalau hamba ini kada pandai. Allah kada suka kalau hamba ini bodoh. Allah kada suka kalau hamba ini kada pintar. Allah suka bahkan menyuruh hamba-hambanya ini jadi ar-rasyid, orang yang cerdas, pandai itu. Nah, kalau Allah itu maha pandai, pandainya Allah itu adalah menciptakan segala sesuatu dengan bagus, dengan rapi, dengan teratur. Itu maha pandainya Allah. Kalau pandainya seorang hamba yang dikehendaki, yang disuruh oleh Allah, itu macam apa? Jika disuruh Tuhan jadi orang pandai, tapi pandainya kita, pandai yang macam apa? Nah, pandainya kita ini, walladzi yatafakkaru aqibah wa yatazawwadu lima ba'dal maut wa yahtammu bi husnil amal wa qabuliha. Orang beriman yang pandai itu orang yang mempunyai 3 keadaan. Nah, orang beriman yang mempunyai 3 hal ini disebut mukmin rasyid, mukmin yang cerdas. 1, walladzi yatafakkaru al-aqibah. Orang mukmin yang dikatakan pandai itu 1, orang mukmin yang selalu berpikir tentang akibat. Itu disebut dalam agama bagian dari orang yang cerdas. Orang yang berpikir tentang akibat. Baik akibat itu dunia, akhirat, atau salah satunya. Sebelum kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, pikirkan akibatnya. Nah, ini orang mukmin yang ar-rasyid, orang mukmin yang disebut pandai. Kalau aku makan ini, apa akibatnya? Mau sakit parut, makanlah. Tentu ada makan itu orang pintar. Kalau aku minum ini, sesak napas kita, kada jadi minum. Nah, ini orang pintar. Orang yang kada pintar itu yang tahu kalau makan ini aku sakit parut, biar makan sakit parut pada bapak Jo. Nah, ini kan pintar namanya. Orang yang memikirkan akibat. Jadi orang mukmin yang pandai itu dianggap pandai oleh agama, dianggap pandai oleh Allah dan Rasul. Orang mukmin itu yang selalu memikirkan akibat. Kalau aku pada sembahyang, akibatnya apa? Mati ke neraka. Kalau kau pada puasa, akibatnya apa? Disiksa di kubur.
Kalau aku makan riba, akibatnya apa? Kayaknya aku mati jadi orang gila. Maka itu Quran mengatakan orang yang dalam dunia makan riba, kayaknya di akhirat jadi orang gila. Ini ada, kalau aku makan riba, ini kayaknya aku di akhirat jadi orang gila. Nah, kan jadi orang gila. Nah, orang beriman yang cerdas, akibat macam itu ada mau. Kalau aku menyakiti orang, kayaknya di akhirat aku dibalas. Selalu berpikir akibat. Nah, ini tanda orang yang cerdas. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang cerdas itu wayatazawwadu lima ba'dal maut, berbekal untuk yang sesudah mati. Nah, ini ciri-ciri orang pintar menurut pandangan Allah dan Rasul. Yang kedua, berpikir sanggup bekal sesudah mati. Kan kita ini yakin bakal mati. Dimana kita yakin bakal mati, kita melihat seorang banyak orang mati tanpa ragu. Kita yakin habis mati akan dibangkit. Dimana yakinnya? Karena diceritakan oleh Allah dan Rasul yang maha benar. Nah, jadi kita ini bakal mati. Habis mati itu kita masuk ke alam lain daripada alam dunia ini. Ada alam lain. Diceritakan oleh Al-Quran yang maha benar, diceritakan oleh Rasulullah yang maha benar. Sesudah kita mati itu kita pindah alam. Kita pindah ke sana. Nah, yang kita pikirkan itu kalau kita pindah ke sana, kita ada bisa rumah situ. Ada bisa rumah situ. Ada lagi nak usaha di sana, dan aku makan, sedang aku berpakaian, sedang aku ini itu. Nah, ini orang yang pintar itu, orang yang berpikir itu. Berpikir lalu menyiapkan. Habis mati, masuk kubur. Di kubur aku dia melawas sampai hari kiamat. Apa diulah di kubur itu? Nah, itu yang perlu disiapkan bekal. Dia siapkan bekal kita. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ujar Nabi, orang yang cerdik pandai itu orang yang bisa menghitung dirinya dan beramal untuk yang sesudah mati. Jadi jangan hanya kita bekerja untuk esok, untuk minggu, bulan, tahun depan, tapi kita mesti bekerja untuk negeri yang lain. Negeri yang lain. Para muhibbin rahimahumullah. Kenapa kita takutan mati? Rata-rata manusia takutan mati. Kebanyakan manusia takutan lawan mati. Kenapa? Karena di sana tuh kabur, kada ada bayangan. Ke surga kah, ke neraka kah, disiksa kah, dan kada tahu apa-apa. Ketakutan mati. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya bekal cukup, orang yang sudah menyiapkan rumah di akhirat, orang yang sudah menyiapkan taman di akhirat, orang yang sudah menyiapkan keluarganya di akhirat, kada akan takut mati. Kada akan takut mati. Nah, takutan matinya orang masa depannya itu suram. Kada tahu bisa jadi apa, kada tahu. Ini yang takutan mati. Kita pajang dipindah, kita pajang dipindah ke provinsi apa. Di situ kita kada tahu apa-apa. Bisa rumah kada ada, pula kada ada apa. Takutan kada kita pindah ke sana, takutan. Karena kada ada bayangan.
Tapi kalau kita sudah tahu, di sana kita ada punya gedung, di sana kita ada punya taman, di sana ada punya macam-macam usaha, pindah ke sana kan ada masalah. Nah itulah kematian ini yang oleh agama kita disuruh berpikir untuk bekal sesudah kematian. Nah ini dua, satu berpikir akibat, yang ketiga berpikir sangu. Dan sangu-sangu dikubur, sangu-sangu di akhir sudah dijelaskan juga oleh Nabi. Sudah dijelaskan oleh Nabi. Dan Nabi kalau ikan masuk kubur, kemana kau lagi bama? Karena masa bama sudah habis. Cuma yang bisa beri manfaat kepada engkau ya Nabi, ilmu yang sedekah jariyah, wakaf, ilmu yang dimanfaatkan orang, anak salih. Nah ini bekal dalam kubur. Jadi kita bersedekah jariyah, berwakaf, sasak, samin, itu bekal yang sedang mengaliri kita di alam kubur. Kita berwakaf selembar sim untuk masjid, sekolahan, kepentingan kaum muslimin. Inilah yang akan mengalir kepada kita di alam kubur. Atau ilmu yang dimanfaatkan orang, atau ada anak saleh yang mendoakan. Nah ini tiga hal yang diajarkan Nabi, mestinya sudah kita siapkan, sudah kita berisi. Sedekah jariyah sudah banyak di mana-mana kita laksanakan. Ilmu yang dimanfaatkan orang cari, agar kita punya ilmu yang bisa dimanfaatkan orang sesudah kita mati. Yang ketiga anak saleh yang mendoakan kita. Nah ini bekal yang panjang menyelamatkan kita di alam kubur sana. Nah para muhibbin rahimahumullah, yang ketiga, agama kita menilai orang pintar itu orang yang mementingkan baiknya amal dan diterimanya amal, bukan mementingkan banyaknya amal. Artinya orang pintar itu mementingkan amal ini supaya baik diterima oleh Allah. Kada perlu banyak. Kita sembahyang, kada perlu banyak-banyak beribu-ribu rakaat, beratus rakaat sehari. Dia sembahyang sedikit, tapi baik diterima oleh Allah. Ini yang dipentingkan oleh orang yang cerdas, ujar agama kita. Al-Quran mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amal, bukan paling banyak amal. Jadi kita berzikir la ilaha illallah, karena perlu banyak, yang penting baik. Dan kayak apa supaya diterima? Daripada kita banyak beribu-ribu cuma kada buku berluas. Subhanallah, 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 subhanallah. Kada banyak cuma bagus, hatinya bagus. Daripada beribu-ribu, banallah, 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 banallah. Mementingkan banyaknya. Pada Tuhan itu ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amal. Jadi orang cerdas, orang pintar, dan setiap kali beramal yang dipentingkan baik amal dan supaya diterima oleh Allah kayak apa caranya. Nah jadi ada tiga macam yang ada pada diri kita. Satu, setiap kali berbuat atau meninggalkan sesuatu, pikirkan akibat. Bila akibatnya ini menguntungkan dunia akhirat atau menguntungkan akhirat, ambil. Bila panjang akibatnya menyusahkan di akhirat, kan usah diambil. Itu orang pintar. Yang kedua, orang yang berbekal sejak sekarang
untuk sesudah mati. Nah, ini orang pintar. Yang ketiga, orang yang mementingkan baiknya amal agar diterima Allah. Dia pentingkan itu lebih daripada banyaknya amal. Nah, para muhibbin rahimahumullah, satu contoh para ulama mengajarkan bagaimana kita sembahyang kita itu diterima oleh Allah. Sembahyang kayak apa sembahyang itu supaya diterima oleh Allah? Ujar para ulama-ulama yang ahli tasawuf menyebutkan dalam banyak kitab-kitab mereka ada 6 hal yang dijaga supaya sembahyang kita yang hari-hari ini diterima oleh Allah. Bila diterima oleh Allah, itu ada kena balasan Allah kepada kita. Kalau sembahyang kita kada diterima oleh Allah, kada bakal ada balasan. Nah, kayak apa supaya diterima sembahyang kita nih? Ujar mereka, jaga 6 perkara. Bila 6 ini kita jaga, sembahyang kita diterima oleh Allah. 1, ya usyurut wal arkan. Laksanakan syarat dan rukun. Apa syarat sembahyang? Syarat sahnya sembahyang. Apa rukun sembahyang? Laksanakan. Syarat sah sembahyang tuh kayak menghadap kiblat, kayak menutup aurat, kayak suci daripada najis, suci daripada hadas, masuk waktu, itu syarat sah sembahyang. Nah, itu laksanakan. Rukun-rukun sembahyang apa? Laksanakan. Rukuk, bujur-bujur rukuk, sujud, bujur-bujur sujud, Fatihah, bujur-bujur Fatihah, laksanakan. Yang kedua, tarkul mubtilat, tinggalkan yang membatalkan sembahyang. Apa-apa yang membatalkan sembahyang jangan diperbuat, tinggalkan. 2. Yang ketiga, al-ikhlas. Sembahyang ini kita laksanakan semata-mata menjunjung perintah Allah. 3. Yang keempat, khusyul qalbi wal jawari. Usahakan dalam sembahyang itu hati dan anggota kita tuh khusyuk. Hati dan anggota khusyuk. Hati dengan anggota itu menyatu. Kalau kita ruku anggota, hati ruku juga. Kalau kita sujud, hati sujud juga. Jangan kita sujud, hati di toko. Jangan kita ruku, hati di kantor. Itu ada khusyuknya. Jadi yang sujud itu orang satu perbuatan, satu hati. Kita sujud, hati pun sujud. Kita ruku, hati ruku. Kita mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, hati pun Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, alhamdulillah. Yang kelima, kuwatun min halal. Kita dapat kekuatan dari yang halal. Kan sembahyang itu perlu kekuatan berdiri, duduk, bangun. Kuat tuh karena kita makan minum dari yang halal. Yang keenam, libasun wa makanun halal, pakaian dan tempat halal. Bila 6 ini kita sembahyang, walaupun hanya yang fardunya aja, yang sunatnya ada, yang fardunya aja sembahyang. Biar Nabi dakhala jannah, dia masuk surga. Dia masuk surga. Ini kada tahu sembahyang duha, kada tahu qabliyah, kada tahu ba'diyah, kada tahu witir, kada tahu apa. Sembahyang fardunya aja. Coba yang 6 ini dijaga begitu. Biar nanti dakhala jannah, surga. Nah, jadi orang-orang yang cerdas itu orang yang mengutamakan masalah amal supaya baik diterima oleh Allah, itu lebih utama daripada memperbanyak amal tapi kada jelas baik kadanya itu amal. Nah, para muhibbin rahimahumullah, ini itulah nama Allah yang ke-99 Ar-Rasyid, yang maha pandai, dan Allah menyukai hambanya yang pandai. Hamba yang pandai,
hamba yang selalu berpikir akibat, mempersiapkan sesudah kematian, dan mementingkan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, nama Allah yang ke-99 penutup sekaligus sudah tamat Asmaul Husna, insyaallah pada 2 minggu yang akan datang, insyaallah ta'ala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.